Siapa gurumu? Kiai Ageng Sukmajati. Yang bermukim di Gunung Arjuna. Berarti kita saudara seperguruan. Saya murid Kiai Ageng Darmajati. Kiai Ageng Darmajati yang bermukim di Pantai Losari? Iya. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Lindu Aji dan Dyah Pitaloka yang pada saat itu sedang berjalan berdua. Kebetulan mereka berdua adalah saudara seperguruan yang memiliki misi yang sama, yaitu membantu Mataram untuk menumpas para penjajah. Lindu Aji pun hendak menuju Pantai Losari guna mengabarkan tentang kematian gurunya Kiai Sukmajati kepada guru Pitaloka yang bernama Kiai Ageng Darmajati. Malam itu, mereka berdua pun harus menginap di tengah hutan karena kemalaman. Di sisi lain, tampak Mak Lampir yang sedang berada di istana Gunung Merapi milik Ratu Endang Cuwiri. Nenek tua itu ingin meminta izin kepada penguasa Gunung Merapi untuk menitipkan tawanannya di sana karena ia merasa bahwa Farida akan aman berada di wilayah kekuasaan Ratu Endang Cuwiri tersebut. Kenapa kamu takut? Bukankah kamu tidak pernah takut kepada bangsa manusia? Bahkan Sultan Agung pun kamu lawan. Dia punya cambuk sakti Cemeti Amal Rasuli. Cemeti Amal Rasuli. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menandingi. Kamu akan hancur, Mak Lampir. Itulah sebabnya aku minta bantuan pada Ratu Dewi. Bawa tawananmu itu kemari. Kini kita kembali lagi pada Lindu Aji dan Pitaloka yang pada saat itu sedang berada di tepi sungai Maut. Mereka pun mencari jalan lain karena mereka akan celaka jika berani melewati tempat angker tersebut. Namun ternyata tidak ada jalan yang lebih aman karena ketika mereka melewati jalan lain, mereka justru bertemu dengan Mayang Sari, murid Mak Lampir yang menjadi penguasa wilayah tersebut. Merasa tidak terima ada orang yang melewati wilayahnya tanpa izin, murid Mak Lampir itu pun marah dan segera mengikutinya. Ia pun baru sadar kalau yang lewat adalah Lindu Aji, pemuda yang membuatnya sakit hati karena menolak cintanya. Dengan sihirnya, Mayang Sari pun berusaha memisahkan Lindu Aji dengan Dyah Pitaloka. Sebab ia cemburu melihat Lindu Aji berjalan bersama wanita selain dirinya. Aji! Tolong! Lindu Aji, rupanya kau tidak bisa melupakan pemuda itu. Kau apakan adikku? Hei, kalian tidak bisa pergi begitu saja. Karena kalian memasuki wilayah kami tanpa izin. Kalian harus ditangkap. Ini wilayah Mataram. Siapapun juga bebas memasuki wilayah ini. Justru keberadaan kalian di wilayah ini yang harus dipertanyakan. Sudahlah, tidak usah meladeni orang-orang tidak waras. Tidak terima dengan omongan Pitaloka, Mayang Sari pun langsung menyerang wanita tersebut dengan jurus-jurusnya. Beberapa kali Pitaloka pun terkena pukulan Mayang Sari, namun ia masih bisa bertahan dengan menggunakan pedangnya. Sementara itu, lelaki teman Mayang Sari pun tidak mau tinggal diam. Ia pun langsung menyerang Lindu Aji dengan ganas. Kita bertemu lagi, anak muda. Ya, tiba-tiba saja datanglah Kalawika dan Bakawulung yang langsung memberikan bantuan untuk musuh. Sehingga kini Lindu Aji harus berhadapan dengan dua orang lawan sekaligus, di mana mereka berdua adalah pimpinan kelompok pemberontak Gagak Lodra. Namun, Lindu Aji bukanlah senopati sembarangan. Ia adalah senopati khusus pilihan Sultan Agung yang tidak diragukan lagi kemampuannya, sehingga ia pun mampu mengatasi dua lawannya dengan sempurna. Keduanya pun dibuat tak berdaya walaupun mereka telah menyatukan kekuatannya.
Lindu Aji, menyerahlah. Atau kubunuh gadis ini. Ya, dengan cara liciknya, Mayang Sari pun berhasil membuat Lindu Aji terpaksa menyerah karena Pitaloka benar-benar dalam kondisi yang berbahaya setelah terkena racun murid mak lampir tersebut. Dan yang memiliki penawarnya hanyalah dirinya sendiri. Mau tidak mau, Lindu Aji pun kini hanya bisa menuruti keinginan mereka kalau tidak ingin Pitaloka celaka. Setelah mengikat Lindu Aji, mereka pun kemudian membawanya ke arah kulon, yaitu kota Tegal. Setelah berjalan sebentar, mereka pun tiba di tepian sebuah sungai, di mana mereka memerlukan rakit untuk menyusuri sungai tersebut. Baka Wulung pun langsung menghajar pemilik rakit yang berusaha menghalanginya ketika mereka akan menaikinya dengan paksa. Baka Wulung, sombong benar dia. Mereka membuat tangkapan. Kelihatannya bukan orang biasa. Ayo lapor sama guru. Kamu lapor sama guru. Kamu ikut aku, mengawasi mereka. Ayo. Ya, Lindu Aji benar-benar marah ketika lelaki yang bernama Banuseta itu berani memegang Pitaloka. Mereka berdua pun bertarung hebat. Namun, jelas Lindu Aji lebih unggul seperti di pertarungan sebelumnya. Kekasih Mayang Sari itu pun harus menerima kekalahan untuk kesekian kalinya. Namun, pertarungan mereka pun berakhir ketika Baka Wulung dan Kalawika mengingatkan Banuseta kalau mereka akan membawa tawanan tersebut menghadap kepada Kapten Dewas di Tegal. Sabar Banuseta, kalau dia dibunuh, percuma saja kita membawanya jauh-jauh ke tempat Kapten Devos. Kita masih punya urusan yang lebih penting. Malam itu, Lindu Aji pun belum mendapat akal bagaimana cara supaya dirinya bisa menyelamatkan Pitaloka. Padahal sebenarnya mudah saja baginya untuk bisa melepaskan diri. Namun tentunya tidak mungkin baginya meninggalkan adik seperguruannya itu sendirian ditawan oleh murid-murid mak lampir. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari tertangkapnya Lindu Aji. Dia bukan senopati biasa, tapi senopati khusus Raja Mataram, utusan pribadi Sultan Agung. Kita jual dia kepada Kapten Devos. Orang Belanda itu pasti berani membeli mahal. Dan kita bisa kaya. Ya, bagi mereka, Lindu Aji adalah barang yang sangat berharga dan akan sangat mahal nilainya jika mereka menyerahkannya kepada Kapten Devos, pimpinan company di Tegal. Apalagi jika Lindu Aji mau buka mulut tentang rahasia Mataram kepada mereka, maka rahasia tersebut akan menjadi kabar dengan harga yang sangat mahal. Namun, yang mereka sangsikan adalah mereka tidak mampu untuk membujuk Lindu Aji untuk mengatakan hal yang mereka inginkan. Bahkan, Mayang Sari yang mempunyai ilmu sihir pun tidak mampu untuk membuat Lindu Aji tunduk padanya. Boleh juga. Kamu murid Ki Ageng Darmajati. Iya, Mawar merah, daunnya 2. ada ulat, harus dibuang. Jangan khawatir, kami akan datang memberi bantuan. Sekelompok pemuda berbaju putih itu pun kepergok oleh Mayang Sari dan teman-temannya setelah salah satu dari mereka menjerit ketika menginjak ranting tajam. Mereka pun langsung kena hajar manusia-manusia sesat tersebut. Jika dilihat, jelas mereka bukanlah tandingan orang-orang mak lampir itu. Mereka pun hanya menjadi bulan-bulanan para penjahat itu saja. Namun, akhirnya mereka bisa melarikan diri dan bersembunyi di sekitar tempat tersebut tanpa bisa diketahui oleh para penjahat itu. Tampaknya, orang-orang berpakaian serba putih itu adalah murid-murid dari salah seorang sahabat dari guru Pitaloka.
Aneh. Tadi kulihat dia lewat sini. Dia pasti sudah kabur. Biarkan saja. Dia bukan tokoh berbahaya. Orang biasa. Bagaimana Baka Wulung? Besok kita langsung ke rumah Ki Jampana, mengambil kereta dan kuda. Pagi itu, gerombolan Baka Wulung dan Mayang Sari pun telah tiba di tempat Ki Jampana, si pemilik kereta dan kuda yang akan mereka sewa guna melakukan perjalanan ke Tegal. Sepertinya Ki Jampana dan para penjahat itu telah saling mengenal dan mengetahui seluk-beluk masing-masing. Ia pun diminta untuk merahasiakan perjalanan Mayang Sari dan kawan-kawan yang tengah membawa Senopati Mataram. Tangkapan kakap, Senopati Mataram. Oh, Lalu, perkembangan di sini bagaimana? sebaiknya tidak lewat jalan selatan. Kenapa? Sekarang daerah itu dikuasai seorang pendekar berilmu tinggi. Perguruan silat semuanya dipersatukan, sehingga berhasil menghimpun persatuan para pendekar silat, lalu bersumpah setia mendukung Mataram. Siapa namanya? Suwanda. Suwanda? Ya, ternyata Ki Jampana adalah salah satu pengkhianat bangsa yang juga termasuk di dalam komplotan pemberontak. Hal itu jelas terlihat dari kabar yang diketahuinya tentang pergerakan kelompok golongan putih yang baru saja diberikannya kepada Kalawika. Selanjutnya, rombongan tersebut pun segera berjalan membawa 2 tawanannya menuju arah Tegal. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba ada serangan gelap yang tertuju pada mereka, sehingga perjalanan mereka pun harus terhenti dan tersendat. Tampaknya yang menyerang mereka adalah kawan-kawan dari orang berpakaian putih semalam, sebab jika dilihat dari perawakannya pun sama. Apalagi kini juga hadir pimpinan dari orang-orang Islam tersebut. Tidak percuma kau dijuluki sejari macan, Kalawika. Tapi sayang otakmu keblinger. Cuma jadi keset Belanda. Jangan banyak mulut. Apa mau mencegat aku di sini? Serahkan tawanan itu dua-duanya. Langkai dulu mayatku. Serbu. Ya, akhirnya kembali terjadi pertempuran antar golongan hitam dan golongan putih. Pimpinan orang-orang berpakaian serba putih yang bernama Ki Untoro itu pun sepertinya tidak main-main, sebab ternyata ia memiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk menghadapi Kalawika. Akan tetapi, Kalawika masih mempunyai banyak teman yang memiliki kemampuan setaraf dengannya, sehingga sepertinya sulit bagi Ki Untoro dan anak buahnya untuk menyelamatkan Lindu Aji serta Pitaloka. Siapa mereka? Ada kepentingan apa mereka akan membebaskan kita? Bukan mau membebaskan kamu, tapi membebaskan aku. Oh ya? Sebab yang berjubah putih itu, Ki Untoro, sahabat guruku. Pantas. Para murid Ki Untoro pun tampaknya hanya tinggal beberapa gelintir saja. Mereka benar-benar tidak berarti apa-apa di hadapan gerombolan gembong golongan hitam tersebut. Akan tetapi, di saat-saat kritis, tiba-tiba datanglah bayangan putih lainnya yang langsung menyambar Lindu Aji dan Pitaloka, serta membawanya pergi dari tempat itu. Namun, Banu Seta tidak mau tinggal diam. Ia pun langsung melompat tinggi dan menarik kaki Dyah Pitaloka, sehingga hanya Lindu Aji saja yang berhasil lolos. Biarkan. Mereka membawa Pitaloka, Guru. Mereka tidak akan lari jauh. Pasti akan balik lagi. Sebab tawanan yang kita rebut justru yang paling penting buat mereka. Benar kata Ki Untoro bahwa Lindu Aji memang tawanan yang paling penting bagi gerombolan Baka Wulung dan Mayang Sari, sebab Lindu Aji adalah kunci yang mengetahui seluk-beluk rahasia Mataram. Baka Wulung dan Kalawika pun mengatakan bahwa Ki Untoro mendapat bantuan dari para pendekar Gunung Selamet.
Mereka pun menyadari bahwa banyak sekali perguruan silat yang turut membantu Mataram. Oleh karena itu, mereka merasa tidak akan mudah sampai ke Tegal dengan membawa tawanan mereka. Apalagi kini Lindu Aji telah lolos dari belenggu mereka. Tapi aku tidak mau menemui Kapten De Vos tanpa membawa Lindu Aji, yang justru paling berharga untuk Belanda. Gadis itu? Kapten De Vos tidak membutuhkannya. Tapi justru orang seperti Lindu Aji yang sangat dibutuhkan oleh Belanda. Benar. Kita harus merebut kembali Lindu Aji dari perguruan Elang Putih. Jumlah mereka terlalu banyak. Ditambah lagi oleh pasukan para pendekar yang bergabung dengan mereka. Ya, mereka pun kini bingung dan menyadari betul bahwa tidak akan mudah merebut Lindu Aji dari tangan orang-orang Ki Untoro yang mendapatkan banyak bantuan dari pendekar-pendekar tangguh. Namun Mayang Sari pun tetap percaya bahwa mereka masih mampu untuk melakukan semua itu, sebab ia tahu bahwa Baka Wulung memiliki ilmu ganda raga warisan Mak Lampir yang akan sangat membantu mereka guna melawan para tokoh golongan putih. Tidak sulit bagi saya untuk meloloskan diri dari cengkeraman mereka. Tapi hal itu memang tidak saya lakukan, karena sengaja. Saya sengaja menyerahkan diri, agar Mayang Sari memberikan obat penawar racun, yang sangat dibutuhkan oleh Pitaloka. Pagi itu, Lindu Aji yang sedang berada di hadapan Ki Untoro pun mengungkapkan tentang kekhawatirannya kepada Pitaloka yang sedang terkena racun Mayang Sari. Ia pun meminta untuk kembali diserahkan kepada kelompok Baka Wulung yang akan membawanya kepada Kapten De Vos. Sebab dengan demikian, ia juga bisa mengetahui tentang peta kekuatan Belanda di sana. Ki Untoro yang mendengar pernyataan dari Lindu Aji itu hanya bisa diam dan memutuskan untuk menuruti semua keinginan Senopati khusus Mataram tersebut. Baiklah. Besok pagi kami akan mengembalikan Senopati kepada mereka. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an.